FICC, welcome to FICC News. Kami akan menyampaikan pengumuman terkait gereja dalam sepekan. Hai, apakah Anda baru pertama kali hadir di FICC Church? Welcome to home. Silahkan lihat slide berikut ini dan tim pelayan kami akan melayani Anda. FICC mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian untuk ibadah minggu ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada hambanya yang sudah melayani dalam kebenaran firman Tuhan minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. FICC Prayer, kami mengundang seluruh jemaat untuk mengikuti doa malam online setiap Senin sampai Sabtu pukul 7 malam. Dan mari hadir dalam doa siang secara on-site di FICC Church Tangerang setiap Rabu dan Jumat jam 11 siang. Let's pray together! Hai singers, untuk kamu yang suka dan tertarik dalam bernyanyi, ada kabar baik nih. VCC Church membuka audisi worship leader dan singers. Audisi diadakan pada 14 Maret 2026 jam 5 sore di VCC Church Tangerang. Yuk segera daftarkan dirimu. Hai FICC, ada yang spesial nih dalam kita memperingati Paskah tahun ini. Yuk gabung dalam FICC Refresh and Retreat 2026. Tanggal 3-4 April, lokasi di Kinasi Resort and Conference Bogor dengan harga Rp350.000 per pax. Yuk daftar segera, pendaftaran tutup tanggal 29 Maret. Tepatnya FIC Giving yang akan dijalankan menggunakan kantong kolekte, dan bagi jemaat yang ingin memberi persepuluhan dapat menggunakan amplop berwarna coklat. Dan bagi jemaat yang ingin menabur untuk rumah Tuhan dalam gerakan ceban dapat memberi di kotak persembahan di belakang, atau dapat melihat nomor rekening berikut ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Jemaat FIC Church di bulan ini. Tuhan menyertai kehidupanmu, umur panjang dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom. Apa kabar hari ini? Saya percaya hari ini kita hadir bukan karena kuat dan gagah kita, semua karena kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita berikan salam dulu kiri kananmu, katakan shalom. Selamat sore, happy Sunday untuk kita semua. Saya percaya hari ini harinya Tuhan. Kita datang untuk memuji dan menyembah Tuhan, dan hari ini kita akan diberkati firman Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pastor Dr. Johan Kristianto. Jauh-jauh dari Surabaya Bapak Ibu, hari ini akan memberkati kita, dan saya percaya akan ada berkat Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Johan pada sore hari ini. Mari kita akan buka ibadah kita pada sore hari ini. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk sore hari ini Tuhan, untuk setiap keadaan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami alami hari ini, Tuhan tetap pegang kendali penuh atas kehidupan kami. Apapun yang sedang terjadi dalam dunia ini, yang kami tahu Tuhan ada, Tuhan tetap pegang kendali dan Tuhan tetap bertahta dan Tuhan yang memegang semua. Itu yang kami percaya dengan iman kami Tuhan. Kalau hari ini kami hadir bukan sekedar kegiatan agamawi kami Tuhan, tapi inilah salah satu persembahan hidup kami. Kami terus ingin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami ingin terus bersekutu bersama dengan Tuhan, sebab kekuatan kami ada di dalam bersamamu Tuhan. Kalau hari ini kami sama-sama ada, kalau hari ini kami akan sama-sama memuji Tuhan, kalau hari ini kami akan sama-sama menyembah Tuhan, biar hanya ada satu fokus kami, yaitu kebesaran nama Tuhan. Semua tentang Tuhan Yesus. Apa yang kami lakukan hari ini, semua tentang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar nama Tuhan Yesus yang ditinggikan. Dan kami diberkati, kami dipulihkan, kami disegarkan. Dan kami dapat memancarkan kemuliaan Tuhan dan menjadi kitab yang terbuka agar nama Tuhan Yesus dipermuliakan melalui kehidupan kami. Dan ajar kami terus untuk kami saling mengasihi, sebab Allah terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan buka ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami serahkan semua ke dalam kehendak Tuhan. Dan biar kehendak Tuhan yang terjadi dan terbaik dalam hidup kami. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik bagi kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. Hadirat-Mu memulihkan kami. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu. Biar Engkau yang bertahta dalam hidup kami. Terima kasih. Kami bait-Mu memuja-Mu.
Kemuliaan kami dalam dekapan sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan Yesus. Hanya dalam hadiratnya kita dipulihkan, amin. Hanya di dalam hadiratnya ada kesembuhan, ada pemulihan. Mari apapun yang sedang kita alami pada sore hari ini, kita mau fokuskan penyembahan kita, pujian kita hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Oh mulia. Amin. Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.
memuliakan kebesaran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Memuji kebesaran-Mu, Engkau ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib kami memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran-Mu. Engkau ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib. Sekali lagi bersama-sama satu suara kita mengatakan, kami memuji kebesaran-Mu. Engkau ajaib Tuhan. Yes, ajaib Tuhan. Ajaib. Kami memuji kebesaran-Mu. ajaib bagi kami Tuhan Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu. Sama katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Berikan suara-suara yang menuntut Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan Shalom, Shalom. Katakan kiri kananmu, katakan kau luar biasa hari ini. Kita akan memuji Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Selamat satu
kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Sama kita mau katakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, puji namanya Yesus Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, puji namanya Yesus Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya Yesus Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, puji namanya Yesus Tuhan. Engkaulah Raja atas dunia dan menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia dan menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Yes, haleluya. Sekali lagi kita berikan sorak-sorai kepada Tuhan Yesus. Dia Raja yang bertata dalam kehidupan kita, amin. Haleluya, biar dia datang dan bertata dalam kehidupan kita. Haleluya. Come on. Sama-sama kita akan naikkan pujian ini Bapak Ibu. Sama-sama kita mau katakan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Saya mau dengar suara Bapak Ibu saja katakan. Percaya kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat akan dinyatakan. Sebab ya Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang menantu Tuhan Yesus. Dialah pemilik kehidupan kita. Yesus namanya. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami merindukan Tuhan. Kami rindukan kuasa lawanmu. Kebangkitan
sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Kita hidup dalam mujizat Tuhan, Bapak Ibu, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Wow. Saya percaya saat Raja itu datang ke dalam dunia ini, Dia bertahta dalam kehidupan kita. Setiap belenggu akan dipatahkan. Dan setiap mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena kebesarannya yang besar dalam hidup kita. Bulan ini kita akan berbicara mengenai loving people atau mengasihi sesama. Ada satu kata Bapak Ibu, waktu saya merenungkan tentang loving people, Tuhan ingatkan saya dengan satu kata, yaitu korban. Berkorban. Artinya saat kita mengasihi sesama kita, mungkin kita harus berkorban waktu, berkorban tenaga, mungkin berkorban harta kita. Mungkin kita khawatir saat kita mau mengasihi sesama kita. Tapi pada sore hari ini Tuhan mengingatkan, Dia Allah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan setiap apa yang kita butuhkan. Kejadian perang di mana-mana, tapi saya percaya Dia Allah yang selalu mencukupkan kebutuhan kita. Asalkan kita izinkan Dia datang dan bertahta dalam kehidupan kita. Mari pada sore hari ini, pastikan hanya Yesus yang bertahta di dalam kehidupanmu. Dan saya percaya Tuhan Yesus akan menopang kehidupanmu. Dia yang akan memberikan kita kekuatan. Dia yang akan memberikan kita penghiburan. Sebab Dia Allah, Jehovah Jireh. From the beginning until the end, Father, You're with me. Fear has no place. Amen. For I put my trust alone. Amen. From the beginning until the end, Father, You're with me. Fear has no place, so I put my trust in You alone, the Lord who provides. Jehovah Jireh, You provide. Yes. Jireh, nothing else that I see. Jehovah Jireh, You provide all my needs. Jehovah Jireh, nothing else that I see. From the beginning until the end, Father, You're with me. Fear has no place, so I put my trust in You alone, the Lord. Come on. From the beginning until the end, Father, You're with me. Fear has
put my trust in you alone. Sekali lagi bersama-sama dengan iman katakan From the beginning until the end, Father, you're with me. You have a plan, so I walk by faith in you. To you, the Lord who provides. Haleluya, haleluya. Power Tuhan, hari ini ada Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang dapat kami percaya Tuhan. Satu-satunya Bapa yang setia bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Kesetiaan-Mu terbukti Tuhan sepanjang umur hidup kami. Sementara kesetiaan menjadi hal yang mahal, yang langka ada di antara manusia. Tetapi Tuhan menunjukkan kesetiaan-Mu yang teruji di atas generasi Bapa, bahwa Engkau Allah Tuhan yang ada bersama kami. Waktu kami di lembah terdalam sampai di gunung yang tinggi, Engkau ada bersama dengan kami. Sekali-sekali Engkau tidak pernah meninggalkan kami, ataupun membiarkan kami, ataupun menelantarkan kami. Terima kasih Bapa buat janji-Mu yang pasti bagi setiap kami yang mengasihi Engkau Bapa, yang mengiring Engkau dengan sungguh-sungguh. Berfirmanlah pada sore ini Bapa, berkati hamba-hamba-Mu, berkati anak-anak-Mu Tuhan, kuatkan yang lemah, lutut yang mulai goyah, sedang ketakutan, sedang khawatir, tangan yang mulai lemah untuk mengangkat, untuk berharap, untuk percaya, kuatkan tangan yang lemah dan lutut yang goyah untuk kami tetap percaya, tetap berharap, tetap mengasihi Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berfirmanlah,
dan sembuhkan yang sakit. Berfirmanlah, pulihkan keadaan kami Bapa. Pada sore ini Bapa, terpuji namamu Tuhan, kami sambut firman Tuhan dan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat sore. Shalom. Terima kasih untuk Ibu Gembala, kakak saya terkasih Ibu Pendeta Elizabeth Budi dan juga Jeremiah dan juga Yeskel Budi. Ya, saya berteman lama tapi saya baru kali ini ke tempat ini. Suatu kehormatan bagi saya. Terima kasih buat kesempatan yang diberi pada saya untuk boleh sharing firman Tuhan. Nama saya Pendeta Johan Kristianto Teja. Tema kita bulan ini adalah Loving People, bagaimana kita mengasihi sesama kita. Ya, saya akan mengawali, saya menggunakan PPT Bapak Ibu tidak usah repot-repot menulis, bisa mengcopy PPT saya, bisa terima rekamannya, bisa mengkotakkan lagi, silakan Bapak Ibu ya. Tapi kalau Bapak Ibu pakai Alkitab, buku Alkitab, mungkin khotbah saya membutuhkan waktu 2 jam lebih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu duduk dengan tenang, nyaman, ikuti aja PPT saya ini, tidak butuh waktu lama. Bisa setengah jam kita selesai ya. Dan yang pasti saya akan khotbah lama-lama, kalau khotbah lama-lama saya ditinggal oleh pesawat saya yang akan terbang malam ini. Oke, Shalom. Oke ya, terima kasih. Kita mulai yuk, Loving People, kita mau cari, lihat ayatnya. Manusia itu diciptakan sebagai makhluk. Yang pertama, physical being, ada wujudnya, ada fisiknya, ya, dicubit sakit, dipukul memar dan sebagainya bisa sakit. Ya, bukan robot, tapi ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu, pria itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup di dalam hadirat Tuhan. Yaitu dengan cara bernafas, menghirup udara, nafas hidup yang berasal dari Tuhan. Ya, kita menjadi makhluk yang berbeda sama binatang, sama yang lainnya, karena kita itu mendapatkan nafas kehidupan kita dari Tuhan. Bagaimana caranya supaya saya bisa hidup dalam hadirat Tuhan? Mengapa seekor ikan harus berenang dalam air? Apa dia mau pamer sama Jeremiah? Jeremiah, saya bisa berenang kayak ikan. Bukan untuk pamer. Hanya dengan cara berenanglah ikan itu bisa bernafas dengan insangnya. Apakah ikan bisa hidup di dapur ibu-ibu? Ya paling blek dut mati ya. Karena ikan tidak bisa hidup di luar ekosistem yang bernama air. Manusia itu dari sejak awal disebut hidup, hanya bisa hidup kalau dalam hadirat Tuhan. Bagaimana caranya saya hidup dalam hadirat Tuhan? Dengan cara saya menyembah Tuhan. Menyembah itu merupakan cara satu-satunya untuk kita bisa hidup sebagai penyembah dalam hadirat Tuhan. Mama saya penjahit baju. Tiap hari ngapain? Main bola? Bukan, jahit baju. Papa saya nelayan di Pulau Bangka, maka papa saya tiap hari ngapain? Main basket? Bukan, papa saya cari ikan. Tuhan mencari penyembah-penyembah. Kenapa? Sejak awal Tuhan menciptakan manusia itu jadi makhluk yang menyembah Tuhan. Tuhan yang maha tahu mencari Adam dan Hawa. Di manakah engkau? Apakah Tuhan tidak tahu di mana Adam dan Hawa sembunyi? Tahu, dia Tuhan yang maha tahu. Tapi mengapa dia bilang, Adam, Hawa, di manakah engkau? Artinya mengapa engkau meninggalkan saya?
Mengapa engkau ikan pindah ke dapur cari mati? Nah, itu loh. Kita tidak bisa hidup di luar atmosfer, udara, hadirat dari nafas hidupnya Tuhan. Amin. Jadi orang-orang yang tidak menyembah Tuhan itu di hadapan Tuhan sama dengan mati rohnya. Pertama. Yang kedua, manusia itu juga emotional being, makhluk yang punya emosi, beda sama robot. Jadi bisa nangis ya, bisa tertawa, bisa butuh dikasihi dan mengasihi, butuh diterima dan menerima, butuh dihargai dan menghargai, ada hubungan kasih dari hati ke hati manusia, seperti itu ya. Yang ketiga yang kita bahas pada hari ini adalah ini. Manusia itu juga social being, makhluk sosial. Makhluk yang tidak diciptakan untuk sendirian. Kata Tuhan, tidak baik manusia itu sendirian, ya. Tidak baik. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan. Satu keberhargaan. Sama pentingnya dengan dia. Seperti gambar ini, termos. Termos ini mungkin harganya 10 juta. Karena dia mampu bertahan air panas selama 3 hari tetap panas. Mungkin gitu ya. Seberapapun mahalnya termos ini, kalau tidak ada lipnya, tutupnya, maka bocai. Tidak berguna, betul? Betul? Apakah tutupnya ini berharga? Cuma plastik gitu kok berharga Pak Johan. Ini penolong yang sepadan. Sama pentingnya. Biarpun kamu hebat bagaimanapun juga, pasti ada kekurangan kamu yang dimiliki oleh orang lain untuk nolong kamu. Setuju? Jadi intinya, beritahu sebelahmu, saya butuh kamu. Nah ya, ada orang tidak suka ke gereja. Saya tidak suka ke gereja. Jadi kamu ibadah gimana? Sendirian di rumah. Dia yang khotbah, dia yang kolektor, dia mimpin pujian, dia nyanyi. Itu orang jam 8 lebih 10. Orang gila ya. Gereja seorang wae. Nah, seorang wae. GSW, Gereja Seorang Wae Indonesia ya. Jadi dia pendetanya, dia yang mengkhotbah, dia coba juga merangkap sebagai WM, merangkap sebagai pemusik dan sebagainya Bapak Ibu. Tuhan menciptakan manusia, dia bilang tidak baik termos itu tanpa tutup. Betul? Tapi yang penting termosnya Pak Johan itu bisa menahan panas sekian jam lamanya. Bocai. Kalau tidak ada tutupnya. Biarpun tutupnya murah Bapak Ibu bikinnya ini. Ini penolong sepadan. Beritahu suamimu, kamu tuh sangat berarti bagi saya. Amin. Kita butuh orang lain. Setuju Bapak Ibu? Anda butuh orang lain? Oh saya tidak butuh. Sampai mati pun kita butuh orang lain. Untuk ngubur kita. Untuk ngundang Bapak Jeremia untuk memimpin ibadah penghiburan ya. Butuh pemain musik, butuh penyewa tenda, butuh peti mati. Kita butuh banyak orang. Sampai kita mati pun masih butuh orang. Oke, saya mulai khotbah saya sekarang ya. Masalahnya Bapak Ibu, how deep is your love? Seberapa dalamnya kasih Anda kepada orang lain. Itu artinya kasih itu sampai dengan menghargai. Kalau kita menganggap ini orang sangat berharga, kita pasti akan mengasihi sungguh-sungguh, dijaga baik-baik. Beda enggak orang nyetir mobil Mercy sama mobil BMW? Maksud saya BMW itu bajai merah warnanya. Nyetir mobil Mercy sama mobil BMW bajai merah warnanya beda enggak? Beda. Karena Mercy itu pentilnya aja seharga bajai mungkin ya, mungkin gitu. Jadi
Bagaimana Anda mengasihi seorang itu tergantung bagaimana Anda menilai, menghargai seberapa pentingnya orang itu menurut Anda. Saya sayang mama saya. Karena saya punya mama cuma satu. Cuma satu mama saya ya. Umurnya 90 tahun sekarang. Ya 3 minggu lalu dia jatuh tiba-tiba di lantai. Dan untung memek saya, adik saya ke rumah mama saya, dia tinggal sendirian. Adik saya tinggal di seberangnya ya. Dan dibangunkan, dia sadar kembali. Kayak dokter tadi mamamu sudah meninggal seharusnya. Sudah BAB begitu ya, sudah meninggal. Tapi untung masih ada golden hour, masa masa keemasannya hampir lewat. Tapi adik saya, mama bangun. Dia sadar kembali. Tapi jantungnya keburu bengkak sehingga pompa jantungnya tinggal 30%. Dokter bilang, kalau kamu ingin mama kamu umur panjang, tidak boleh capek-capek. Tidak boleh teriak-teriak, tidak boleh jalan jauh-jauh, tidak boleh naik tangga. Ngomong pelan-pelan. Kalau dia teriak-teriak, jantung tidak kuat. Serangan jantung, langsung meninggal. Pasien saya kata dokternya, kayak mama kamu ini sudah lewat semuanya. Mama kamu nih hebat luar biasa. Nah, saya sayang mama saya. Saya bilang apa? Dokter, apapun cara dokter, yang penting mama saya panjang umur. Kenapa? Saya merasa saya belum cukup membalas kasih mama saya. Saya masih mau nyuapin mama saya makan. Saya mau gendong mama saya ke tempat tidur dari kursi rodanya. Saya masih mau mandiin mama saya. Saya masih mau nyeboin mama saya. Beri saya kesempatan yang banyak dokter supaya saya bisa berbakti kepada mama saya. Oke, mama saya dibuat banyak tidurnya daripada bangunnya. Ya, dia duduk nonton drakor 1,5 jam, mama mau tidur. Oke, saya dorong, saya gendong ke tempat tidur. Itu 1/2 jam, bangun lagi, keluar lagi. Itu cara dokter. Dokter beri saya kesempatan untuk berbakti sama mama saya. Saya sayang mama saya. Anda pasti menyayangi orang yang berharga bagi Anda. Betul? Kalau engkau anggap istrimu berharga bagi kamu, kamu kan sayang. Saya pernah diomongi sama seseorang, saya bilang, loh, Pak Johan, kalau kita sama istri ngalah terus, nanti kita diinjek-injek. Gitu. Oh, saya enggak apa-apa ngalah. Diinjek loh, enggak apa-apa. Oh kalau gitu Pak Johan bukan laki-laki kata gitu. Kalau saya bukan laki-laki berarti saya ini banci atau perempuan. Saya bilang, cintanya saya sama istri saya itu melebihi marahnya saya sama dia. Kata Daud, kata Nabi Gad, Daud kamu disuruh milih 3 macam hukuman. 3 bulan, 3 minggu atau 3 hari kena sampar. Apa kata Daud? Terserah Tuhan. Lebih baik saya jatuh di tangan Tuhan. Karena apa? Semarah-marahnya Tuhan sama saya, masih jauh lebih besar kasih sayang Tuhan kepada saya. Karena saya tahu Tuhan sayang sama saya. Dia pernah mati buat saya. Saya kalau nasihati orang, kamu sama istri kamu jangan seperti itu. Nanti ya, papa, mama akan pulang duluan. Kamu tua sama istri kamu nanti, yang nyuapin kamu makan nanti istri kamu. Yang ngubur kamu istri kamu. Jadi kamu mesti baik-baik, gitu ya.
Ayo kita belajar menghargai orang lain seperti Tuhan menghargai mereka. Setuju? Ini ibu-ibu suka khotbah saya hari ini? Ibu-ibu suka ya? Oke ya, oke. Bapak-bapak jangan marah sama saya. Ya kita ayo belajar yuk sama-sama ya bagaimana kita mengasihi orang lain. How deep is your love itu ditunjukkan dari bagaimana cara kita mengasihi orang lain. Oh dia sayang sama pasangannya. Kok tahu? Itu dia mau ya dan sebagainya. Nah tapi dunia mengajar kita kayak Olimpiade itu motonya itu Citius ya, Altius juga Fortius, artinya faster, lebih cepat, lebih tinggi, higher, dan lebih kuat. Pemenang dalam Olimpiade adalah orang yang berlari lebih cepat, melompat lebih tinggi, dan berkelahi lebih kuat. Jadi semua orang berlomba jadi lebih cepat dari orang lain, lebih tinggi dari orang lain, lebih kuat dari orang lain. Siapa yang kuat, dia yang menang. Siapa yang tinggi, dia yang menang. Siapa yang cepat, dia yang menang. Apakah seperti itu? Menurut firman Tuhan, ini peristiwanya namanya yang sebelah kanan kiri saya ini bukan kakak saya, bukan, ini orang Afrika Bapak Ibu ya. Nah, Singko satu juga bukan kakak saya juga, ini orang Taiwan ya. Yang ini namanya Jacqueline Nitepi Kiprimo dari Kenya. Dia langganan juara maraton 42 km. Langganan juara lari maraton. Satu hari dia ikut lomba di Cengkai, Taiwan maraton 2010. Dia pasti menang. Kalau dirupiahkan tuh 150 juta rupiah. Hadiah juara satunya. Dia pasti menang, dia jagoan. Dia sekali menang. Nah tiap berapa kilometer kan dibagiin air minum sama panitianya tuh. Ya berapa kilometer dibagiin. Nah di kilometer kesekian dia menjumpai si engkau satu ini. Tidak punya jari ya untuk apa grab itu. Menggenggam. Tidak punya jari itu menggenggam botol minuman. Kan gitu sambil lari ngambil gitu ya. Tidak bisa ngambil dia. Akhirnya si Kiprimo ini kayaknya ini kasihan sama dia. Wah, dia berhenti, dia kasih minumnya. Pakai gitu dikempit sama singko, dia minum gitu. Akibatnya apakah dia menang? Kalah. Terus diwawancarai sama wartawan. Kamu kenapa? Kok mau nolong engkau satu ini? Beda kulitnya, beda bahasanya, tidak kenal siapa orang ini. Kamu kehilangan 150 juta rupiah. Kamu kalah. Tapi foto ini jadi juara satu foto olahraga terbaik di dunia. Dan orang ini diwawancara oleh banyak televisi. Dia dapat uang dari hasil diwawancarai itu. Dipakai buat promosi macam-macam, itu lebih dari 150 juta rupiah. Kamu kenapa kok berarti mau ngalah? Saya bilang, saya memang kalah lomba lari ini. Tetapi saya berhasil merebut jutaan orang manusia melalui gambar ini. Apa artinya? Sharing life, bagi hidup untuk orang lain. Saya yakin kalau dia sudah tua, dia punya anak Bapak Ibu. Ibu ini punya, suami punya anak juga. Orang sederhana di Kenya. Cucunya, cicitnya, cangganya akan ingat. Dulu saya punya mama, saya punya oma, saya punya makjo. Apa tuh? Nenek buyut ya, nenek buyut. Saya punya ini orang yang hebat sekali. Dia menghargai kasih itu lebih dari 150 juta rupiah. Tapi ada orang gebukin anaknya, dipukulin. Gara-gara
uangnya 10.000 hilang di rumahnya. Kalau saya sering Bapak Ibu, uang saya itu 50.000 kok hilang, 100.000 hilang, 10.000 hilang, paling cuma 3 terdakwa, 3 tersangkanya, istriku dan kedua anak saya. Saya perlu sidang gini, tadi siapa yang mencuri uang 10.000 papa dengan kantor papa, begitu? Tidak perlu, kenapa? Saya kerja untuk memberi mereka kebahagiaan. Karena Pak, tiap kali kami ulang tahun pernikahan, kami putar video waktu menikah. Saya menikahnya di Jakarta, di gereja Abalov. Dan berhubung saya seniman, jadi waktu janji nikah itu berimprovisasi sedikit. Seperti biasa saya Johan Kristianto menerima engkau sebagai istriku satu-satunya dalam Tuhan dan berjanji setia untuk bla 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 bla. Nah, terakhir saya pakai bahasa sehari-hari langsung Pak Edil dan teman-temannya, John mau ngomong apa John? Saya bilang, kalau Tuhan ingin buat kamu bahagiain, bilang Tuhan pakai saya. Kebahagiaan saya adalah ketika membuat anak istri saya bahagia. Kebahagiaannya Ibu Kenya ini, Kiprimo ini, lebih dari 150 juta rupiah ketika dia memberi minum tiap berapa kilometer kepada engkau satu ini yang dia tidak kenal siapa orang itu. Kata Tuhan Yesus, engkau memberi 1 gelas air minum kepada orang yang tidak bisa membalas kamu. Saudaraku yang paling hina itu artinya yang tidak bisa membalas apa yang kamu perbuat untuk dirinya. Kamu memberi buat aku. Bukan berapa harga air minumnya, bukan. Ada orang kita pernah bantu di masa sulitnya dulu ya. Berapa tahun yang lalu saya pernah bantu, tidak banyak Bapak Ibu, 1 juta rupiah. Sekarang dia ngomong kemana-mana, Johan dulu cuma bantu aku 1 juta. Oh, kecil sekali. Sekarang kecil nilainya. Tapi pada waktu itu saya lagi susah. Dan dia pun tidak punya uang 1.000 rupiah. 1 juta hari ini mungkin bagi orang yang berkelebihan kecil. Memberi dari kelebihannya mungkin. Tapi waktu itu saya memberi dari kekurangan saya. Hargailah orang-orang yang memberi mungkin sedikit. Tapi pada waktu itu besar artinya buat kita. Amin. Mungkin dia hanya senyum. Adik-adik yang membantu buka pintu mobil teman saya. Itu mobil teman saya, Mercy Bapak, itu Mercy beneran Bapak. Bukan bajai, itu Mercy beneran. Dia orang kaya teman saya itu. Dia bilang, Johan saya antar kamu. Nggak usah lah, pakai sopir. Enggak, saya kalau minggu udah pakai sopir. Dia tuh bos besar Bapak Ibu. Ya, kalau saya sebut anunya, posisinya Anda kaget. Bos besar, dia bawa Mercy-nya, dia jemput saya di PIK, dia antar makan, dia antar ke Modern Land. Ya seperti itu. Ya, wah. Saya merasa luar biasa ya teman saya, teman SMA saya. Padahal saya dulu cuma mungkin saya pernah, teman SMA saya, mungkin paling banter saya pernah beliin dia es sirup dulu mungkin. Es sirup dulu mungkin sama 2.000 rupiah di SMA saya zaman dulu ya tahun 80-an itu. Saya tidak pernah ngasih dia uang banyak. Tapi dia sama saya, aduh, dia senang jemput saya dan sebagainya Bapak Ibu. Jadi bukan siapa yang lebih cepat yang menang. Bukan siapa yang lebih lompat lebih tinggi yang menang. Bukan siapa yang lebih kuat berantem yang menang. Tapi siapa yang punya hati yang besar. Saya tidak bisa memberi orang jumlah yang banyak. Tapi saya bisa memberi orang hati saya yang besar. Amin.
Percuma kita ngasih uang dalam jumlah besar pada orang itu, tapi hati kita kecil, terpaksa. Nyok gitu ya. Ambil contoh ya. Nanti saya kasih contoh, nanti deh. Ini Yesus. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Iblis seneng. Yesus kalah, betul? Kalah kan? Dia kalah. Ya, dia tidak menang, dia kalah. Dia ada mahkota duri, ya dia kalah. Secara manusia dia kalah. Tetapi di balik itu dia memenangkan jutaan orang untuk berbalik kepada Tuhan. Ya, karena musuh terbesar kita, penghalang kita untuk mengasihi orang lain adalah ego kita sendiri. Kalau kamu mau ikut Yesus, mau niru Yesus, sangkal dirimu setiap hari. Ya. Yang kedua, pikul salib setiap hari. Pak sudah tahu salib saya ini betapa beratnya. Salib itu diberi oleh orang lain. Mungkin teman baik kamu yang tiba-tiba mau fitnah kamu. Orang lain yang membuli kamu, ya. Itu salib. Berat sekali Pak Johan. Iya Bu. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Kenapa disebut pikul salib? Karena berat, karena salibnya berat. Jangan kaget ya, rasa gumun. Itu memang berat. Yang kedua, sangkal dirimu. Kita tidak bisa mengasihi orang lain kalau kita masih menonjolkan ego kita. Ini Yesus. Ya, musuh terbesar Yesus bukan iblis, bukan setan. Kalau tinju tuh mungkin iblis itu super ringan, lawan kelas super ekstra berat. Tidak seimbang lawannya. Tapi musuh Yesus dan musuh kita semua bukan mertua kita, bukan orang tua kita, bukan kakak adik kita, bukan pasangan kita, tapi diri kita sendiri, namanya ego. Ego. Apakah kita berani ngalah untuk memenangkan hati orang lain, membahagiakan orang lain dan seterusnya, Bapak Ibu. Nah, sekarang saya masuk ke inti khotbah. Tema kita itu diambil dari Matius 22 ayat 39. Yesus mengutip kitab Taurat Musa. Yesus mengutip kitab Imamat 19 ayat 18. Sama isinya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini perintah perjanjian lama. Perintah lama. Kok bilang perintah lama? Iya, karena ada perintah barunya. Ini kata Yesus. Ya, aku memberikan perintah baru. Kalau ada perintah baru berarti ada perintah lama. Coba apa bedanya? Supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Bedanya apa sama perintah lama? Semua agama pakai ini. Kata saya Bapak, love all, serve all. Kasih semua makhluk, termasuk semut. Mut, minggir mut. Ya, jangan gigit saya ya. Nyamuk, minggir nyamuk, kebur betul dulu ya. Itu love all. Kasih semua dan serve all, layani semuanya. Kalau kamu sakit jangan kasih antibiotik, jangan dibunuh, dibaik-baiki. Tolong jangan lama-lama sakitnya ya kamu ya, gitu ya, seperti itu. Sama, semua agama sama ngajarnya. Humanism juga sama ya, mengasihi sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau kamu ingin mengalami apa, kamu berbuat hal yang sama kepada orang lain pula. Kalau kamu ingin dikasihi oleh orang lain, kamu mengasihi orang lain. Itu barter, trading, ya, barter, saling mengasihi. Bedanya apa sama perintah baru ini? Khotbah saya tidak panjang, tapi segini kalau sudah jelas, saya akan selesaikan. Bedanya apa sama yang ini? Kalau Bapak Ibu tidak tahu bedanya, saya akan khotbah 3 jam lagi ya. Bedanya apa sama yang ini? Perintah barunya sama perintah lama nih beda apa Bapak Ibu bedanya? Yang perintah lama kasih sama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi standarnya patokannya saya.
Saya tuh seneng loh sama orang pakai baju merah. Kenapa lo bisa sama dia? Habis bajunya dia ungu. Nah, itu contoh-contoh. Ya. Saya tuh senang sama orang yang suka makan tanpa suara gitu ya. Dan, saya paling benci orangnya itu. Jadi ukurannya itu dia sendiri, saya. Kalau kamu udah sesuai dengan saya, kamu udah bisa saya kasihi. Tetapi perintah baru bilang gini, kamu harus saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Saya mengasihi orang yang menjengkelkan saya, yang annoying, yang ganggu. Lu lagi, aduh Tuhan. Kalau gunung bisa gua pindahin, tolong orang ini gua pindahin ke bulan Tuhan. Ya. Tapi Tuhan suruh kita mengasihi dia. Bagaimana saya bisa mengasihi orang ini Tuhan? Iya Tuhan. Seperti aku mengasihi kamu. Kamu kira kamu tuh kebagusan. Nah? Kamu tuh hina. Kamu tuh bejat. Kamu tuh kotor, brengsek. Tapi aku mau mati buat kamu. Jadi kita bisa mengasihi orang lain kalau kita sudah mengalami dikasihi oleh Tuhan. Engkau udah bisa mengasihi orang lain dengan kasihmu, standarmu sendiri. Tak bisa. Itu perintah lama, itu agama. Kalau Kristen itu kasih, agape, kasih tanpa syarat. Yang punya cuma Tuhan Yesus. Nabi-nabi, ya. Nah itu, siapa? Sebut namanya aja, ya. Tidak ada yang mati buat kita, lu ngomong doang. Dia mati kenapa? Tua. Mati kenapa? Sakit. Yesus ngomong itu, engkau harus mengasihi, saling mengasihi. Seperti aku mengasihi kamu. Engkau saling menerima satu sama lain seperti aku menerima kamu. Engkau harus menghargai saling menghargai seperti aku menghargai kamu. Jadi patokannya, standarnya itu Yesus. Itu namanya Kristen. Ya. Indonesia. Kalau orang Indonesia namanya Inggris apa? Indonesian. Betul? Malaysia negaranya. Kalau orang Malaysia apa Inggrisnya? Malaysian. Ya. Christ itu bahasa Inggrisnya kan Christ ya. Kristus, Christ. Kalau pengikutnya orangnya namanya Christian, Kristen. Artinya pengikutnya Yesus. Standar kita ukurannya Yesus. Saya punya timbangan portable. Kalau mau keluar negeri apa-apa tuh saya pakai timbangan portable. Saya ukur di rumah saya. Mas 20,00. Wah, terus saya timbang di bandara. Loh kok 21? Mbak di rumah saya timbang itu 20,00. Maaf Pak, yang berlaku timbangannya bandara. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau mau mengasihi orang lain, apa standarnya? Seperti Yesus mengasihi aku. Menerima orang lain seperti Yesus menerima saya. Menghargai orang lain seperti Yesus menghargai saya. Amin. Jadi Anda akan kecewa kalau Anda berharap suami Anda sempurna. Anda berharap istri Anda sempurna. Kita lagi belajar seperti Yesus mengasihi saya. Saya mau mengasihi kamu seperti itu. Tapi bagi Bapak Ibu yang belum tahu betapa panjang lebar dalamnya kasih Tuhan. Kita tidak bisa mengasihi Tuhan seperti itu. Saya waktu di Frankfurt ketemu di Aachen ya. Itu ada sopir taksi, sana taksinya Mercy Bapak Ibu. Di Jerman kan taksi Mercy semuanya. Dia orang Medan, tapi dia orang Budaya. Dia bilang, Johan, mana bisa
orang musuhmu menampar pipi kanan kamu kasih pipi kiri sekalian. Mana mungkin, mustahil. Nah, kalau kamu gimana? Kalau ada musuh saya memukul pipi kanan saya kasih tangan kiri buat tonjok dia, kan ya? Seperti itu. Saya bilang iya, tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena kamu belum mengalami dikasih Tuhan. Kalau kamu pernah punya hutang 100 miliar, dianggap lunas sama yang memberi hutang. Terus teman kamu hutangnya cuma 100 rupiah. Atau 100 ribu. Atau 1 juta. Kamu bisa menghapus hutangnya? Bisa. Ya itu. Kalau Anda belum mengerti betapa mahalnya korban Yesus mengasihi Anda tidak bisa mengasihi orang lain. Amin. Nama saya dulu hebat, jalan cepat, ngomong cepat, kerja cepat, cantik lagi Bapak Ibu. Saya tidak cantik Bapak Ibu ya. Mama saya cantik, saya tidak cantik Bapak Ibu. Ya, tiba-tiba berubah jadi orang lemah sekali. Jalannya hati-hati sekali. Seperti itu. Saya sedih sekali. Dokter, beri mama saya umur yang panjang. Supaya saya punya banyak kesempatan. Mama saya dulu gendong saya di belakang sambil jahit baju. Kami itu orang miskin Bapak Ibu. Mama saya bertahun-tahun saya akan sibuk kuliah, ngelesi anak sekolah, ngelesi musik, malam pelayanan, sampai di rumah selalu jam 10 malam. Mama saya tuh jahit baju mulai jam 8 pagi sampai setengah 8 malam. Di kampung di Surabaya sana. Untuk cari makan. Dia tidur setengah 8 malam, jam 10 malam pasti kebangun. Hanya untuk apa? Dia ke dapur, dia panasin makanan, untuk saya makan Bapak Ibu. Jadi tiap kali saya ke rumah mama saya bawa makanan yang banyak untuk 3 hari ke depan buat mama saya. Mama tinggal panasin, mama makan. Dan saya selalu nyuapin mama saya makan. Mama bisa makan sendiri. Tolong mama beri saya kesempatan nyuapin mama makan. Mama dulu nyuapin saya makan bertahun-tahun. Anak saya bilang, kenapa papa suka nyuapin Bobo makan? Bobo kamu ini tiap malam dia tidur cuma setengah 8 sampai jam 10 malam. Dia bangun jam 10 malam, dia panasin makan untuk papa makan. Bermalam-malam, bertahun-tahun. Papa yang nyuapin Bobo makan seminggu 2 kali. Tidak bisa menggantikan. Bertahun-tahun nenek oma kamu ini ngasih makan papa kamu ini. Amin. Kalau Anda bisa menghargai korban Yesus kayu salib. Johan bisa minggu depan pimpin pujian, oh bisa Tuhan. Betul? Johan bisa bantu saya minggu depan, bisa Tuhan. Loh belum bilang suruh apa kok bilang bisa Tuhan. Kapan lagi Tuhan yang Maha Kuasa minta tolong sama saya. Mama saya telepon saya, Johan besok bisa bantu mama, bisa mama. Loh, mama belum bilang bantu apa kok bilang bisa duluan. Kapan lagi saya diberi kesempatan untuk bantu mama saya. Kita akan tahu kehilangan waktu pasangan kita meninggal. Kita tidur sendirian di ranjang. Biasa kita punya pasangan yang kita peluk. Kita garuk-garuk punggungnya, kalau saya begitu ya, garuk punggung saya sampai dia tidur, belai-belai rambutnya. Saya itu gampang tidur ya, tinggal digaruk-garuk, belai-belai rambutnya. Dia tidak pernah minta diamond emas, tidak pernah minta apa-apa. Hanya minta digaruk-garuk kalau mau tidur sama lus-lus rambutnya. Selama ada kesempatan, tunjukkan kasihmu.
kepada pasanganmu, anak-anakmu, orang tuamu, orang-orang yang lemah, orang-orang bahkan yang tidak bisa membalas apa yang kamu lakukan untuk dia. Beda nggak? Beda ya. Kita mengasihi bukan terserah. Kalau saya tergerak mengasihi, bukan begitu. Saya mengasihi kamu meskipun tidak tergerak sekalipun tetap mengasihi kamu. Seperti Tuhan mengasihi kita. Apakah Tuhan naik ke kayu salib Golgota? Dia telepon dulu Pak Yeremia ini. Yeremia, gua mau naik ke Golgota mati buat lu. Lu janji sama gua ya, kalau gua mati buat lu mesti percaya sama gua. Lu mesti jadi gembala jemaat. Gembalakan domba-dombaku. Lu mau enggak? Kalau lu udah mau, gua udah mau mati buat kamu. Pernah dihubungi sama Tuhan seperti itu waktu itu? Tidak pernah. Tuhan udah minta kita setuju, udah setuju. Sama kayak ibu. Nah, kamu sudah intercourse di 9 bulan lebih. Mama tanya dulu, kalau lu lahir nanti, lu ingat sama mama enggak? Kalau lu nakal-nakal sama mama, lu jahat sama mama, lu gak bakal gua lahirin, gitu. Enggak kan? Tuhan enggak pernah tanya sama kita. Tuhan enggak pernah minta syarat sama kita. Dia dapat telepon Yeremia dulu. Gua mau mati buat lu. Lu sungguh-sungguh udah mengasihi gua. Udah mengasihi gua udah jadi mati buat lu. Gitu? Tidak. Bagian kita mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi kita. Saya tidak bisa mengasihi kamu. Kamu orang brengsek. Kamu jahat sama saya. Saya bisa mengasihi kamu karena Tuhan sudah mengasihi aku. Amin. Tuhan tidak pernah minta kita setuju pada setuju. Dia mati di kayu salib meskipun kita tidak setuju. Kita tidak menerima Yesus. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Loving people. Waktu kita lihat orang banyak. Bapak Ibu sering lihat orang banyak? Maksudnya melihat orang lain itu hatinya tergerak oleh belas kasihan. Mereka lelah, terlantar, seperti domba yang tidak berkembang. Dia hidup lelah, jiwanya capek, ya, dan juga terlantar hidup tanpa arah, tanpa tujuan. Kami hidup untuk apa? Yang hanya melewati aja sampai saya mati gitu. Dia hidup tanpa tujuan, ya, terlantar, tidak punya gembala, dan lelah hidupnya. Ayo kita belajar yuk, noleh gitu ya. Kalau orang-orang yang lelah jiwanya, capek, banyak masalah dalam hidupnya, dan orang-orang yang tidak tahu tujuan hidupnya dia. Syarat untuk menjadi pemimpin Israel, Musa itu jago. Dia anak angkat putri Firaun, dia pasti lulusan militer, betul gak? Anaknya raja, pasti punya militer, makanya mungkin jenderal. Dia pasti sekolah hukum, manajemen, sekolah kepemimpinan yang hebat. Tetapi syarat untuk jadi pemimpin itu bangsa Israel, syarat untuk jadi pelayan Tuhan, masukkan tanganmu ke dalam di balik jubahmu, bajumu. Mau saya buka baju saya? Tidak perlu ya. Nah, masuk ini, sentuh dada kamu, itu bagian dada, bahasa Inggris. Basem itu dada, ya. Di balik bajumu bagian tengah dadamu. Dibawa keluar, tangannya kena kusta. Orang kalau kena kusta Bapak Ibu, dia tidak punya rasa apapun juga. Dingin, panas, dia bisa telanjang di tengah-tengah musim dingin. Karena sudah mati rasa dingin, mati rasa panas. Yang kedua, mati rasa sakit. Jarinya copot, hidungnya copot, telinganya copot, enggak sakit sama sekali. Enggak pernah sakit.
Jadi orang yang sudah mati rasa ini hatinya ini tidak bisa jadi pelayan Tuhan. Tidak bisa jadi pemimpin, jadi gembala Bapak Ibu. Sampai sembuh kustanya baru Musa dipakai Tuhan. Ya. Ayo kita belajar ada skill rohani yaitu hati compassion apa? Belas kasihan. Hati yang penuh dengan belas kasihan. Aku mengasihi kamu seperti Tuhan mengasihi aku. Aku tidak lebih baik dari kamu. Aku juga brengsek orang. Tapi Tuhan mau terima aku. Karena itu aku juga mau terima kamu. Sesudah sarapan, sesudah Yesus kasih makan ikan goreng pada murid-muridnya di Yohanes 21 itu, bertanya lagi kepada Simon, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Ya, aku mengasihi engkau. Kalau gitu, bosku, domba-dombaku, beri makan domba-dombaku. Apakah Tuhan adil menyuruh Simon ngasih makan domba-dombanya Tuhan? Adil enggak? Adil. Lu baru makan Simon, gua yang goreng buat lu ya. Gua kasih lu makan supaya kamu kasih makan domba-dombaku. Kita diberkati oleh Tuhan supaya kita memberkati orang lain juga seperti Tuhan sudah berkati kita. Setiap rupiah yang kita terima, setiap air minum yang kita miliki itu, Tuhan titipkan air minum itu, rupiah itu untuk orang lain. Ya, ada berkat Allah itu ada dua macam. Ada berupa benih untuk kita tabur dan roti untuk kita makan sendiri. Jelas ya? Ada untuk kita pakai untuk orang lain, ada yang kita makan sendiri. Jangan semua kita makan sendiri, ya. Jangan. Nah, yang terakhir. Sampai jam berapa Pak Jeremia? Tapi pesawat saya terbang jam 8 malam Bapak Ibu ya. Dari sini ke sono setengah jam. Boardingnya setengah jam. Berarti saya harus selesai paling lambat jam 6 mungkin ya. Jam 6 ya. Bapak Ibu mau pulang jam berapa? Kata Paulus begini, aku berdoa supaya kamu bersama-sama ini. Dia ngomong sama jemaat Efesus. Kalau Anda baca di kitab Wahyu 2 itu, Tuhan kirim surat cintanya pada jemaat Efesus, apa bunyinya? Kamu telah meninggalkan kasihmu yang semula, yang kamu lakukan untuk sesamamu. Nah dia ngomong gini kata Paulus, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus lainnya, sesama jemaat, dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya. Anda bisa benda ini, bisa lihat Bapak Ibu, simsalabim, bukan simsalabim, bisa lihat ini, bisa? Kenapa? Karena benda ini 3 dimensi. Ada lebar, ada panjang, ada tinggi. Betul? Semua benda bisa kita lihat kalau 3 dimensi. Jadi kata Paulus maksudnya itu kasih itu harus dapat dilihat. Terang dunia bisa dilihat. Tidak mungkin tersembunyi. Kita ngomong I love you tiap hari 50 kali, tapi ngamplengin istri kita juga 3 kali. Bingung istri kita, lu ngomong I love you 50 kali tapi lu ngamplengin gua terus, ini maksud lu apa? Dia tidak bisa memahaminya karena dia tidak melihat apa yang kamu katakan terwujud. Ya. Orang melihat perbuatanmu yang baik, terangmu bercahaya. Tetapi kasih Allah itu kata Paulus tidak hanya 3 dimensi, harus 4 dimensi. Dimensi yang keempat namanya dalamnya kasih Kristus. Kasih itu tidak hanya sekedar dapat dilihat oleh orang lain, tapi harus dapat dirasakan betapa dalamnya kasih Kristus itu. Amin.
Apakah anak-anak kita bisa melihat kasih kita? Oh bisa Pak, juga saya kasih uang anak saya. Apakah anak-anak kita bisa merasakan dalamnya kasih kita? Berapa kali Bapak memeluk istrimu? Berapa kali Bapak Ibu memeluk anak-anakmu? Kalau garam itu sudah kehilangan rasanya, maka dia tidak beda sama pasir laut. Dia akan diinjak-injak oleh orang. Bercontoh ya, supaya Bapak Ibu nggak ngantuk. Oke. Kamu boleh kirimnya? Ayo sini yuk. Kasih itu harus dapat dilihat. Berarti dia 3 dimensi. Ya. Nah, lebar, ini lebar, panjang, tinggi. Saya kasih Jeremia. Bilang apa Jeremia? Terima kasih. Salam dulu. Sisi. Papi mengerti bahasa dia? Itu bahasa dewa ya, Papi. Oke, ini ya. Ini Bapak Ibu, oh Pak Johan mengasihi adiknya ini, Yeremia ya, kasih minum. Dia bisa, Bapak Ibu bisa melihat kasih saya pada orang ini. Tapi kalau begini, saya kasih Yeremia adik saya ini, lalu saya peluk dia. Kalau maju perutnya, sehingga hati kita, jantung kita, tidak sadar apa jantung kita. Coba kamu kalau tahan. Nah, bisa merasakan bahwa saya betapa dalamnya kasih saya sama kamu. Makasih. Mana minumnya Pak saya? Bercanda. Bapak Ibu, tolong ya, bukan hanya dapat dilihat. Kita mungkin ngasih makan anak kita ngasih uang mereka sekolah. Kita mungkin ngantar dia, tapi kita tidak pernah menyentuh dia. Bahkan anak kita jarang lihat kita memegang tangan mamanya mereka. Saya bilang, Bapak, gimana Pak Johan supaya anak saya itu mau mendengarkan saya? Kalau ngomong, gampang. Bapak harus mengasihi mama mereka. Kenapa begitu? Karena orang pertama yang dia kasih anak-anak kita tuh ya, mamanya. Betul? Ya dia in the cost 9 bulan lebih. Dia sayang sama mamanya, dia minum asinya mamanya. Dia makan dari makanan apa yang mamanya makan. Oh gitu, iya. Kalau Bapak mengasihi mamanya dilihat oleh anak-anak Bapak, maka mereka akan mendengarkan apapun yang Bapak katakan. Karena Bapak dianggap mengasihi mamanya mereka. Kalau Bapak ingin anak-anak kita, orang lain merasakan betapa dalamnya kasih kita, itu perlu ada tindakan, dan sekedar verbal tapi non verbal, yaitu sentuhan, pelukan, ya, pegang tangannya, atau gendong dan sebagainya Bapak Ibu. Ayo kita lakukan ya. Apa yang Ibu Teresa lakukan di Kalkuta? Apakah dia kasih mercy mobil? Enggak, dia hanya menemani orang yang menunggu ajalnya, dimandiin, dilap badannya, ya. Tiba-tiba dia mati dalam keadaan bersih orangnya, bukan di selokan, tapi di tempat dipan. Ya, kata Paulus, dan dapat mengenal, ginosko itu mengalami agape itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Bagaimana ya dua orang beda jenisnya, lawan jenis, beda backgroundnya, beda sukunya, beda kulitnya, beda budayanya, beda pendidikan bisa tinggal satu kamar selama 50, 60, 70 tahun. Wow, luar biasa ya. Kok bisa ya? Itu hanya bisa kalau kita punya kasih agape ya. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Allah itu kasih. Dipenuhi dalam seluruh kepenuhan kasih.
Ini bukan foto saya, bukan Bapak Ibu ya. Ini contoh, dulu waktu saya masih SMP, SMA, saya orang sederhana, Bapak Ibu kemana-mana saya naik sepeda ontel. Ya saya ngelesi anak sekolah, ngelesi musik juga, saya naik sepeda ontel. Kalau masa musim hujan itu biasanya saya mesti melewati jalan di mana ada banyak yang lubang-lubang jalannya. Tiba-tiba mobil, truk gandeng 10 misalnya gitu. Kalau ada dia melindas apa tuh genangan, jos 10 kali jos. Apakah saya marah Bapak Ibu? Marah? Marah enggak? Tidak, kenapa? Sudah terlanjur basah. Coba, enggak musim hujan diundang oleh Ibu Sapet khotbah. Kata Ibu Sapet, Bu, saya boleh pakai kaos? Jangan Pak Johan. Saya pakai kemeja. Pakai kemeja yang ganteng. Oke, siap. Kemudian naik sepeda ke sini. Jeros. Marah nggak Bapak Ibu? Marah saya. Kenapa? Belum basah saya. Kenapa Anda marah sama pasangan Anda? Kenapa Anda bisa marah dan Anda merasa berhak marah? Karena Anda belum dipenuhi oleh kasih Allah. Anda belum basah kuyup, belum telas kebes, ya belum basah kuyup. Kalau seluruh kita penuh dengan kasih Allah, jeros, rapopo. Betul? Itu sebelahmu, rapopo. Ya, kenapa? Saya sudah basah kuyup dan kasih Allah. Sudah terlanjur basah. Kamu siramin lagi dengan air, rapopo. Sudah terlanjur basah. Yang masih marah-marah berarti dia belum basah kuyup. Terakhir ini. Ya. Kata Mother Teresa, saya mengambil quote-nya aja ya. Dia ini orang Kristen, jadi saya ambil kata-kata dia. Tidak semua dari kita dapat melakukan perkara-perkara besar. Saya tambah lagi ya, tidak semua dari kita dapat kesempatan melakukan hal-hal yang besar. Nyumbang 10 M. Ada banyak orang daftar ke Israel Bapak Ibu, orang kaya sekali. 3 kali daftar, tidak berangkat. Ada saja penghalangnya. Tetapi kita dapat melakukan hal yang sederhana dengan kasih kita yang besar. Amin. Kita tidak punya uang 10 M. Pak Johan jangan takut. Nanti ya kalau saya punya uang 100 M. Saya akan sumbang gereja Bapak 1 juta rupiah. Loh, untuk nyumbang 1 juta rupiah tunggu dapat 100 M. Aduh. Ada orang, kita lagi cari dana nih Bapak Ibu untuk bangun gereja kita. Bapak Ibu sampai mau janji iman, janji iman. Saya akan jual mobil saya. Hasil penjualan saya akan sumbang untuk gereja. Wah, Bapak A akan jual mobilnya. Belum sempat dia jual mobilnya, pengumuman dari panitianya. Bapak Ibu puji Tuhan, semua dana yang kita butuhkan untuk bangun gereja kita sudah tercukupi. Di apa? Oh puji Tuhan, tidak jadi jual mobil saya. Itu orang tidak niat mengasihi Bapak Ibu. Kalau Anda mengasihi tanpa syarat, tak perlu nunda. Mungkin Anda tidak beroleh kesempatan mengasihi orang itu. Saya bersyukur, saya pernah bantu orang waktu dia susah. Ya teman saya nih, yang tadi ngantar saya naik Mercy-nya dia, salah satu Mercy-nya dia. Dia dulu orang dari luar Surabaya, jauh dari Surabaya, dia kos dekat sekolah kami. Dan dia kemana-mana jajan apa bareng saya. Mungkin saya pernah belikan dia OT-OT, mungkin saya pernah belikan dia tahu isi, mungkin. Atau es campur yang murah-murah di sekolah SMA dulu. Dia ingat loh Bapak Ibu.
Kebaikan yang pernah kita beri kepada orang lain itu diingat sama orang itu. Melebihi khotbah saya hari ini. Anda nanti malam ada makan-makan di sini. Oh, waktu Anda makan-makan di sini Bapak Ibu, Anda bisa lupa khotbah saya, betul? Tapi kebaikan yang kita terima dari orang lain, susah kita lupakan. Sini ada bekas luka saya, luka jatuh naik sepeda motor waktu SMA, musim hujan saya menghindari ada anak kecil lompat pagar pemisah jalan itu, dia jatuh, saya banting motor saya terseret 11 meter, luka semua. Ada orang yang nolong saya dan saya tidak pernah lupa sama orang itu. Khotbah saya Anda bisa lupa, tapi kebaikan yang pernah Anda terima akan diingat oleh orang itu. Tapi saya pernah bantu orang Pak Johan, malah saya diomongin yang enggak. Kata firman Tuhan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Mana buktinya malah saya diomongin yang enggak. Loh Pak, belum tentu dari orang itu. Bapak kalau mengharapkan orang itu ngembaliin Bapak punya kemurahan hati, Bapak akan kecewa. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena Tuhan yang akan memberi kemurahannya untuk Bapak Ibu. Amin. Saya tidak pernah berharap orang yang saya bantu itu akan membantu saya nantinya. Enggak. Saya bisa kecewa. Saya percaya Tuhan punya banyak cara memberkati saya. Anak saya dibantu oleh teman baik saya ini. Ya, sekolahnya ada macam-macam. Waktu kami bangun gereja, dia penyumbang terbesar nomor 2. Ratusan juta dikirim ke saya. Padahal saya cuma beliin dia es sirup 2.000 rupiah. OT waktu itu 100 rupiah mungkin harganya, tahun 80-an. Tapi dia ingat sama saya. Dia ngomong orang-orang, dulu Pak Jo, ini Johan bayangkan khotbah, kalau PD hari Sabtu, saya bagian bawa gitarnya Johan. Dia ngaku, saya bagian bawa gitarnya Johan. Dia bangga membawa gitar saya. Dan saya ngajarin dia main gitar. Sampai dia bisa main gitar. Kebaikan saya itu dia ingat terus. Ingat terus. Mungkin umur kita tidak panjang, tapi kenangan kebaikan kita akan diingat oleh anak, istri, suami kita lebih lama dari umur kita. Papa saya meninggal usia 53 tahun. Dia hanya seorang penjaga gudang bahan sabun. Apa tuh? Apa gitu yang tepung-tepung tuh? Serbuk-serbuk gitu ya, bahan kimia itu. Sehingga papa saya sesek dadanya gitu dan dia meninggal. Tapi kebaikan papa saya, kenangan, jantungnya bengkak, serangan jantung, dia tetap bekerja. Karena dia lagi nyicil rumah pertama kami di Surabaya. Kami dari Bangka Bapak Ibu. Tidak punya rumah di Surabaya. Dia tetap bekerja. Dia naik bis. Dan hari ini kakak saya punya pabrik sabun. Papa saya dulu hanya penjaga gudang bahan sabun. Kakak saya dan keluarga kami bikin pabrik sabun. Dan waktu COVID yang lalu luar biasa. Kami kirim bertonton, apa itu? Sanitizer itu ke Wisma Atlet ya, atlet waktu itu. Itulah masa kejayaan. Jadi besar pabriknya sekarang ini. Puji Tuhan. Ayo kita berbagi sama orang lain. Oh masih ada toh? Wah si Ingko satu ini ya. Namanya Mr. Yuki Yoshike. Sekarang umur 80 tahun, dia pensiun jadi polisi waktu usia 60 tahun. Dia kerjaannya setelah pensiun itu tiap hari nongkrong di tebing Fukui, Jepang. Ini tebing yang sangat terkenal di Jepang. Tempat favoritnya orang bunuh diri. Jadi Anda tidak perlu nyoba.
sudah terbukti semua orang pasti mati di sini. Pak. Jadi enggak perlu nyoba Bapak Ibu, enggak perlu nyoba ya, pasti mati situ ya. Nah Bapak ini tiap hari pakai teropongnya, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Tuhan mau pinjam mata kita untuk menolong orang lain. Amen. Tuhan mau pinjam mata kita. Selama dia 20 tahun, dia berhasil membatalkan orang bunuh diri sebanyak 750 orang jiwa. Dapat penghargaan dari pemerintah Jepang. Berapa jiwa yang pernah Anda bawa kepada Yesus? Selama Anda jadi orang Kristen. Bapak ini bukan orang Kristen. Dia sudah tua, tidak punya dana besar, pakai modal teropong aja. Dia patroli beda ontelnya, dia cari orang-orang yang hendak bunuh diri. Dilayani dan berhasil membatalkan orang bunuh diri sebanyak 750 orang. Dia selamatkan. Jemaat Efesus, saya dulu menangkapnya ini kasih mula-mula kita sama Yesus. Kemudian saya kaget. Kata Tuhan, namun aku mencela karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Betapa dalam Allah, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Apa sih? Kasih yang semula mereka perbuat, yang dipuji oleh Paulus. Siapa gembala sidang Efesus ini? Timotius, muridnya Paulus. Siapa pendirinya? Paulus. Ini gereja luar biasa Bapak Ibu. Dipuji oleh Paulus, aku mendengar tentang imanmu, tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Aku mengucap syukur. Setelah Paulus meninggal Bapak Ibu. Yang terjadi, mereka sibuk pengetahuan luar biasa, karunia luar biasa, tapi kasih di antara jemaat saja. Sudah tidak ada lagi. Kalau rapat gebrak meja, bang. Berantem di gereja, ribut di gereja. Saya sudah 2 kali Natalan tidak bentuk panitia. Natal, damai Natal di hati kita. Panitianya rapat berantem. Milih menu makan berantem. Budget berantem, saya capek. Udah. Kita undang Mari Priscilla, jangan undang yang ini aja, undang di sana aja, itu berantem. Itu terlalu mahal. Jadi saya bilang, oke, saya pakai lagi panitia lagi. Temanya bagus, damai di hati kita. Ya. Tapi rapatnya berantem. Itu jemaat Efesus. Kasihnya yang dipuji oleh Paulus itu sudah tidak ada lagi. Terakhir ini Censi. Dia umurnya saat ini 50 tahun. Dia sejak usia 30 tahun, dia ini grab food ini. Oh sorry, lebih cepat mereknya. Dia ini kurir pengantar makanan. Hari Sabtu, weekend, sama Minggu dia melewati itu jembatan itu yang se-river ini di Nanjing ini ya. Di Nanjing ini berapa kilometer seberapa jam, pagi sampai sore. Dia berhasil menyelamatkan 469 orang untuk batal lompat dari itu jembatan tuh setinggi 100 meter. Dan tempat favoritnya orang bunuh diri adalah di tempat yang itu, pinggir sana itu Bapak Ibu. Di bawah itu ada pusat air. Begitu jempung, bung. Tidak nampak lagi. Jenazah pun tidak nampak lagi. Saking dalamnya dan juga saking tingginya. Diputar. Seperti itu. Dan 60% yang bunuh diri ini anak-anak usia di bawah 30 tahun. Masih muda semua. Dia ini orangnya. Dia hanya gitu aja. Ini orang-orang yang mau bunuh diri semuanya. Anak muda segitu. 469 orang. Tuhan mau pinjam
mata kita. Kita berdoa sama-sama, yuk berdiri yuk. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Buat waktu dan kesempatan di mana Engkau izinkan kami memuji menyembah-Mu ya Bapa. Terlebih lagi kami boleh mendengar firman-Mu ya Bapa. Tuhan, jadikan kami, hati kami tanah yang subur. Tuhan, Kau olah seluruh kehidupan kami, sehingga benih firman-Mu boleh berakar dengan baik dan bertumbuh dan berbuah, dan biarlah kemuliaan-Mu boleh nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Kau berkati hamba-Mu yang telah memberitakan firman Tuhan, pengurapan Tuhan dari tempat-Mu yang maha tinggi. Tuhan, hadirat kudus-Mu melingkupi seluruh kehidupannya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarganya, berkati anaknya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-Mu, gembala kami Elizabeth Budi Tuhan. Terus Tuhan pelihara kesehatannya dengan prima ya Bapa, sehingga beliau boleh melayani-Mu, melayani sidang jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa, dengan penuh damai sejahtera, dengan penuh sukacita yang daripada-Mu ya Bapa, dan kekuatan yang selalu baru Tuhan di dalam hati dan pikiran. Tuhan, dalam segala pergumulannya Kau nyatakan kasih dan kuasa-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan bagi sidang jemaat yang dalam pergumulan. Tuhan, nyatakan kasih-Mu, nyatakan belas kasih-Mu ya Bapa. Yang sakit Kau sembuhkan, yang susah Kau hiburkan, yang berbeban berat Kau beri kelegaan ya Bapa. Mereka yang butuh jalan keluar Tuhan, nyatakan ya Bapa, supaya hati mereka bersorak-sorai oleh karena pertolongan yang daripada-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan curahkan belas kasih, kemurahan-Mu ya Bapa bagi seluruh sidang jemaat-Mu di tengah ini. Dalam nama Yesus, Bapa, kami rindu Tuhan. Tuhan berkati bangsa dan negara kami. Engkau yang memimpin, Engkau yang menuntun bangsa kami. Biar melalui peristiwa demi peristiwa yang ada, yang Kau izinkan terjadi Tuhan, membuat setiap kami Tuhan mengarahkan mata hati kami, melihat kasih-Mu, melihat kemurahan-Mu, dan biarlah Roh-Mu yang kudus Tuhan menjamah, melawat, menerangi setiap hati, dan mereka boleh melihat terang-Mu yang ajaib, yang membebaskan hati pikiran mereka, dan mereka boleh percaya kepada-Mu Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat bangsa kami Indonesia. Beri pemimpin kami hati yang takut akan Engkau, sehingga mereka boleh melakukan seluruh tanggung jawab mereka dengan penuh belas kasih, dengan rasa tanggung jawab Tuhan, sehingga boleh setiap pribadi menikmati damai, keadilan sosial Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami serahkan bangsa kami Tuhan ke dalam tangan kasih. Bila damai-Mu Tuhan memerintah atas negeri kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami sebentar akan pulang. Kami rindu berkat yang daripada-Mu ya Bapa. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Pulanglah saudara-saudara dengan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus. Kembali ke tengah tugas hidup kita masing-masing dengan iman, pengharapan dan kasih. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah dan berikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah dan berikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita bersama. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin.